Bagaimana cara memadamkan api neraka? Saya Pak Ustadz, bagaimana memadamkan api neraka? Bawa damkar. Memadamkan api neraka kata Nabi dengan satu, dengan kok somat? Dengan sodakoh. Memadamkan api neraka. As-sadaqatu tudfi'ul ghadabar rabbi kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah memadamkan murka Allah, memadamkan neraka Allah sebagaimana api dipadamkan oleh air. Mudah-mudahan kita punya harta untuk memadamkan api neraka itu dengan sedekah insyaallah. Amin ya rabbal ilahi las tulil firdausi ahla. Aku tidak layak masuk surgamu ya Allah. Puasaku tidak khusyuk, salatku tidak banyak, zikirku tidak hebat. Wala aqwa ala naril jahim. Engkau tidak layak masuk surga? Tidak. Kalau gitu masuk neraka. Aku nggak kuat ya Allah. Disuruh masuk surga katanya nggak mampu, disuruh masuk neraka katanya nggak kuat. Terus kamu mau masuk mana? Malu-malu kucing mau masuk surga juga. Insya Allah semua kita yang takut pada neraka akan masuk ke surga Allah insya Allah. 7 kali habis sholat subuh, 7 kali habis sholat maghrib. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Mudah-mudahan kita termasuk yang tidak mampir ke neraka, tidak transit di neraka, langsung masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Dosa kemarin dihapuskan dengan amal-amal Ramadan. Amin. Dosa kepada tetangga, dosa kepada masyarakat dihapuskan dengan silaturahim. Hutang bayar. Jangan sampai pulang dari pengajian besok ditagih hutangnya. Di mana hutangmu? Sudah dihapuskan Allah. Siapa yang ngomong? Saya nggak ada ngomong begitu. Mudah-mudahan semua yang hadir ini hutangnya dilunaskan Allah. Oh, banyak juga yang punya hutang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biarlah hidup sederhana, tidak poya-poya, yang penting hidup tenang, tidur tidak punya hutang, makan kenyang, tidur tenang, hati tenang, tidak ada hutang. Yang ada dililit hutang mudah-mudahan dilepaskan Allah dari lilitan hutang. Ya Rasulullah, saya banyak hutang, tolong beri saya doa. Nabi ajarkan dia doa dalam riwayat Imam Ahmad dengan 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal hadaini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal hadaini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhal hadaini wa ghalabatir rijal. Udah 3 kali saya ulang. Belum hafal juga Pak Ustaz. Diulang lagi nanti di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Potong, adik-adik yang bisa motong video, potong tadi doa bayar utang, potong, upload ke TikTok. Setuju? Upload ke Instagram. Setuju? Upload ke FB. Setuju? Supaya FB, Instagram, grup WhatsApp, TikTok isinya adalah zikir, baca Quran, dan doa. Jangan sampai TikTok haram, Instagram haram. Ya haram, isinya ulat pinang, joget-joget semua. Tapi kalau isinya dakwah, isinya sholawat, isinya zikir, isinya doa, insya Allah dia menjadi wasilah dakwah insya Allah. Amin ya rabbal. 7. Ada seorang perempuan, saya mohon maaf, 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala, mohon maaf. Boleh saya sebut? Perempuan, wanita, tunasusila, jahat, nakal, kotor. Ada seekor binatang, boleh saya sebut? Biasanya nggak boleh disebut, kalau disebut langsung sensor. Tit, anjing. Perempuan tunasusila, nggak baik.
binatangnya anjing nggak baik, tapi nggak ada timba untuk ngambil air. Anjing menjulurkan lidahnya kehausan, perempuan ini mengambil sepatu botnya busuk, bau, kotor untuk mengambil air minum. 3 makhluk yang kotor, anjingnya kotor, wanitanya kotor, sepatu botnya kotor, tapi dia ambil air memberi minum seekor anjing. Allah mengampunkan dosa-dosanya. Tapi jangan gara-gara hadis ini nanti pulang semuanya beli anjing. Ini ceritanya tentang Bani Israel sebelum Islam datang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah sedekah kepada binatang, apakah sedekah kepada anjing ada nilai pahalanya, ada kebaikannya, ada balasannya? Nabi menjawab, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Perbuatan baik terhadap hati yang hidup, terhadap hati yang basah, kepada makhluk hidup bernilai sodakoh. Kalau sodakoh kepada seekor anjing saja bisa menghapuskan dosa, apalagi kepada anak yatim, fakir miskin, alim ulama, pondok pesantren. Maka kita diampunkan Allah segala dosa kita insyaallah. Amin ya rabbal. Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Maka kita di samping banyak bersedekah, di samping banyak solat, di samping banyak silaturahim, juga banyak-banyak bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Yang ke-8, idza matal insan, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Kalau ada yang ngomong idza mata ibnu Adam, dalam Sahih Muslim idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus. Ibu di Lengkong masih ada baca Yasin? Kalau ninggal masih bisa baca Yasin? Lari orang. Pas meninggal terbujur baca Yasin, Yasin, nyambung, wal Qur'anil Hakim, lari semua. Bapak tadi malam tahajud, betul? Kalau meninggal pas bangun malam, bapak bangun tahajud, lari satu rumah semua. Idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Siapa dia? Sedekahun jariah. Yang punya tanah, ditanami kebun karet, meninggal dunia, kebunnya dibagi kepada anak istrinya. Anaknya enggak terlalu ganas, istrinya enggak terlalu ganas, yang ganas mantunya. Betul? Betul semua nih aku. Mobil atas nama bapak, atas nama ibu, hanya bertahan 2 bulan. Bulan ketiga pergi ke kantor Samsat, ganti nama orang lain. Kenapa? Karena Pak Polisi tidak mau menangkap almarhum. Tanah tertulis nama bapak, tapi dalam bulan berikutnya dibawa ke Badan Pertanahan Nasional BPN, ganti nama orang lain. Nama STNK BPKB ganti, nama akte notaris ganti, nama surat tanah ganti, nama KTP enggak laku, tapi ada nama yang kekal abadi. Apa dia? Sedekahun jariah. Pesantren Assalam Pos. Pesantren tidak bisa dijual, pesantren tidak bisa dibeli, pesantren tidak bisa digadaikan, pesantren tidak bisa dihibahkan, pesantren tidak bisa diwariskan, karena dia adalah tanah wakaf. Maka itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal.
Doakan supaya Ustaz Abdul Somad bisa punya tanah wakaf, wakaf masjid, wakaf tanah kuburan, wakaf tanah. Biasanya kita kalau udah cerita tanah wakaf, tanah kuburan, tanah wakaf, tanah pesantren. Padahal tanah wakaf bisa dibangun hotel, hotelnya hotel syariah, hasilnya untuk kepentingan umat. Di atas tanah bisa dibangun ruko, tanahnya tanah wakaf, rukonya ruko wakaf, disewa 1 tahun 100 juta, 10 pintu 1 miliar, hasilnya untuk pondok pesantren. Saya mau setelah tablik akbar ini berduyun-duyun ibu-ibu datang mewakafkan 1 ruko, 1 ruko, 1 ruko. Amin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kami dari majelis pengajian jilbab hijau, kami dari majelis pengajian hijab merah, kami dari majelis pengajian jilbab oranye, kami dari majelis pengajian hijab ungu, kami dari majelis, kami mewakafkan ruko-ruko semua. Berapa? 100 pintu. Banyak sekali pintunya aja. Amin ya Rabbal. Pintunya aja dulu, nanti lama-lama tiangnya, dindingnya, atapnya. Mudah-mudahan ruko ibu semuanya segera tumbuh berkembang dan menjadi amal jariah semua insyaallah. Amin ya Rabbal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9, ini kalau ngelihat cuacanya ini rusak skincare saya. Ustaz Somad pakai skincare enggak? Biarlah kita hitam di dunia, asal wajah kita putih di akhirat nanti. Betul? Untuk apa di dunia putih dimakan cacing tanah, wajah putih leher hitam. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beli skincare habis duit, perawatan wajah habis duit, sedekah enggak pernah, wajahmu akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi jangan gara-gara ini enggak cuci muka, besok datang ke kerja pengajian gak cuci muka, ditanya orang, kenapa wajahmu begini kusam kusut? Wajah tidak akan dipandang. Karena Islam juga mementingkan kebersihan, wajahnya bersih. Saya memang tidak putih, tapi insya Allah saya menjaga kebersihan. Sebelum sholat subuh tadi sudah mandi. Biasakan mandi sebelum subuh untuk menjaga kebugaran dan kesehatan, sehingga sholat tahajud kita sudah bersih, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, tunggu azan, berzikir, sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah subuh, sholat subuh, habis itu pengajian, supaya jaga kesehatan zahir dan batin. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan cuma badannya aja dibangun, jiwanya enggak. Bukan cuma jiwanya dibangun, badannya enggak. Tapi bangunlah jiwanya, bangunlah seimbang antara zahir dan batin. Yang ke-9, 10, cepat sekali. Yatsba'ul mayyita salasun. Ini mayat di depan, yang mengiringi mayat ada 3. Yang pertama, mal, hartanya. Bapak ninggal, ibu ninggal, saya ninggal, harta kita ikut mengiringi. Apa? Mobil ngiring, motor ngiring, jilbab ngiring, karpet ngiring, mengiring kita di belakang. Pertanyaannya, apakah motornya masuk liang lahat? Pernah ibu ngelihat, bapak ngelihat di Subang mobil masuk liang lahat? Mobilnya parkir di tempat parkir, orangnya masuk ke dalam. Siapa lagi yang mengiring? Ahluhu, istrinya, keluarganya ngiring. Ibu mau masuk ke dalam? Jelas Pak? Kelihatannya kurang jelas suaranya. Apakah ibu masuk ke dalam? Memang menyakitkan, tapi mereka jujur. Ternyata kejujuran itu menyakitkan, Besti. Hanya 4 bulan 10 hari mereka menanti. Setelah 4 bulan 10 hari mereka akan dipinang oleh brownies, berondong manis. Kau hanya tinggal kenangan, guys. Hari ini mereka tersenyum, tapi di balik senyum mereka air mata jatuh ke dalam. Ustaz Abdul Somad ini kalau cerita ninggal, yang dia ceritakan suami aja yang meninggal. Oke, kalau gitu kita balik, istrinya ninggal.
Suaminya nangis. Yang nangis sebelah sini enggak, mana yang dipinang bulan depan. Enggak usah diundang lagi. Haji Jamal tawaf, Ustadz Somad jangan dibawa lagi ke Subang, dia hanya merusak hubungan cinta kasih kami. Saya tidak ingin merusak kasih sayang kalian saudaraku. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa yang katanya sehidup semati, aku hidup kau mati. Bahwa yang katanya harta bersama menjadi gono gini, aku begono kau begini. Yatsma'ul mayyita salasut, yang mengiringi mayat 3. Yang pertama hartanya pulang, yang kedua istrinya pulang, suaminya. Wa yabqa wahidun, yang kekal masuk ke liang lahat. Kekal cuman satu, sedekah. Yang dia masukkan 20.000, yang dia tinggalkan 2 miliar di bank. Yang 20.000 lah yang menemani di liang lahat. Yang 2 miliar akan dibagi oleh anak menantu, suami dan istri. Betul? Yang dimasukkan tadi ke kotak 2.000, itulah yang mau dibawa ke liang lahat. Datang malaikat mungkar nakir, ini 2.000. Yang tinggal di bank 2 miliar akan mereka perebutkan semuanya. Saya tidak mendikti Bapak Ibu, tidak memaksa. Saya cuma untuk mengajak kita berpikir sejenak. Doakan supaya yang ceramah ini juga jangan hanya sampai di bibir, di mulut, tapi sampai juga ke hati, insyaallah. Amin ya rabbal. Nanti kalau ada yang nanya, apa yang disampaikan Ustadz Somad tadi? 10. Apa yang 10? Enggak ingat. Insya Allah bisa diingat. Ya ingat 10-10-nya, alhamdulillah. Yang ingat cuma 5, yang 5 lagi ditambah. Enggak ingat 1 pun, innalillah. Kenapa Ustadz Somad itu kalau ceramah 1, 2, 3, 4, supaya jamaah pulang ada yang dibawa sebagai oleh-oleh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tadi saya berdiri di sini jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30. Rupanya sudah 1 jam saya berdiri di padang mahsyar ini. Panasnya masya Allah tabarakallah. Tapi Bapak Ibu, seandainya saya tambah 1 jam lagi masih sanggup. Allahu Akbar. Bapak masih kuat, Ibu masih bertahan. Saya nggak kuat. Saya masih ada 2 tempat lagi. Lanjut di Subang, habis itu lanjut lagi kemana kita? Sumedang, kota ilmu pengetahuan. Tahu Sumedang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 10 poin dari pelajaran keajaiban sedekah dalam menjalin silaturahmi. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Di akhir majlis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu dalam kebaikan dunia akhirat. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, kita diberikan kebaikan sampai mati berjumpa dengan Rasulullah, masuk ke jannah, jannatul firdaus. Ala hazihi niyah, al-fatihah.